Oke, saudara, kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah perancangan perundang-undangan. Seperti kita tahu bahwa perkuliahan tatap muka ditiadakan, tapi bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi. Nah, maka melalui video ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, seperti yang pertama saya sampaikan, ya, bahwa perancangan perundang-undangan itu disampaikan dalam rangka sebenarnya how to make a good legislation, ya, bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, tentu Anda juga sudah mendapatkan mata kuliah ilmu perundang-undangan sebagai dasar teori daripada perancangan peraturan perundang-undangan. Nah, saudara, perancangan peraturan perundang-undangan ini tidak bisa kita lepaskan daripada apa yang disebut dengan politik hukum, ya, politik hukum dalam rangka membentuk suatu hukum. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara hukum yang menganut sistem civil law atau Eropa kontinental, yang di dalam civil law itu, ya, dalam civil law system itu, ya, bahwa sumber hukum yang utama itu adalah peraturan perundang-undangan. Maka bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan itu kita tidak bisa lepaskan daripada apa yang dimaksud dengan politik hukum. Apa sebenarnya politik hukum? Ya, ada beberapa pengertian daripada ahli terkait dengan politik hukum itu. Pertama dari Profesor Mahfud MD, ya, bahwa pengertian politik hukum itu atau legal policy adalah garis kebijakan resmi, ya, tentang hukum yang akan diberlakukan. Kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru, ya, pembuatan hukum baru, kemudian penggantian hukum lama, sehingga atau yang disebut dengan perubahan, yang dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi dalam pembentukan hukum itu atau di dalam pemberlakuan kebijakan tentang hukum itu ada dua hal. Yang pertama tentang pembentukan hukum baru, atau yang kedua perubahan hukum yang lama. Sehingga kemudian dua ruang lingkup itu menjadi ruang lingkup daripada pembentukan atau legal policy, ya. Nah, kemudian saudara, politik hukum atau legal policy itu, ya, meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai kebutuhan. Kenapa agar dapat sesuai kebutuhan? Karena kita tahu bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus juga memperhatikan, ya, daya guna daripada peraturan perundang-undangan itu. Apakah memang benar bahwa peraturan perundang-undangan yang akan dibuat itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya. Nah, yang kedua, di samping pembangunan hukum tadi, ada juga terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, sehingga bagaimana peraturan perundang-undangan yang sudah ada itu dilaksanakan. Nah, itu juga merupakan ruang lingkup daripada politik hukum atau legal policy, ya. Nah, kemudian juga menurut Profesor Padmo Wahyono, ya, tadi kalau Profesor Mahfud MD sudah menyampaikan dan sudah dikemukakan. Nah, yang kedua ada seorang ahli yang bernama Profesor Padmo Wahyono, ya, dalam bukunya yang berjudul Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, dia mendefinisikan apa yang dimaksud dengan politik hukum, ya. Politik hukum itu adalah sebagai kebijakan dasar, ya, kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, isi dari hukum yang akan dibentuk. Jadi bahwa kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, isi dari hukum yang akan dibentuk. Sehingga kemudian kalau kita melihat definisi itu definisi yang masih abstrak. Nah, secara konkret, ya, kita bisa mendefinisikan pengertian tadi itu bahwa politik hukum itu adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membuat hukum, gitu ya. Sehingga dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, ya,
penerapan hukum dan penegakan hukum. Itu menurut Profesor Patmo Wahyono. Nah, kemudian ada juga pengertian daripada politik hukum itu yang disampaikan oleh Profesor Sudarto, ya. Profesor Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan dari suatu negara, ya, dan melalui badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Sehingga Profesor Sudarto, ya, lebih dia spesifik kepada bahwa politik hukum itu adalah bagaimana lembaga negara yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk, ya, mencapai tujuan daripada negara. Itu menurut Profesor Sudarto. Sedangkan Profesor Sunaryati Hartono, saudara, menyebutkan bahwa politik hukum itu sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional, ya, sehingga kemudian sistem hukum nasional itu akan dibentuk atau digunakan untuk mewujudkan tujuan negara. Nah, sehingga saudara, Pak, terang dalam pemahaman kita tadi pengertian politik hukum daripada para ahli itu, pada intinya, ya, politik hukum itu adalah kebijakan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, begitu ya. Sehingga politik hukum itu kalau kita melihat di dalamnya setidaknya ada 3 tahap dalam politik hukum. Yang pertama ada tahap formulasi. Dalam tahap formulasi inilah, ya, kaitannya dengan mata kuliah kita pembentukan peraturan perundang-undangan atau mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Disinilah di tahap formulasi, bagaimana kita membentuk how to make a good legislation, memformulasikan hukum yang baik, ya. Kemudian dalam politik hukum itu juga ada tahap aplikasi, bagaimana melaksanakan, ya, bagaimana mengaplikasikan peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk. Kemudian juga yang ketiga ada tahap eksekusi. Bagaimana kalau peraturan perundang-undangan itu dilanggar? Ada sanksi, ada penerapan sanksi di situ. Sehingga kemudian ada 3 tahap daripada politik hukum. Pertama tahap formulasi, kedua tahap aplikasi, ketiga tahap eksekusi. Nah, dalam hal ini kita sedang berbicara dalam tahap formulasi, ya. Nah, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tentu kita juga harus melihat, ya, apa yang menjadi dasar konstitusional, ya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan, ya, pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita ini adalah negara hukum, maka segala sesuatu itu harus berdasarkan hukum, ya, berdasarkan hukum. Nah, salah satu bagian daripada hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian juga ada pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di samping dalam konstitusi, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah dirubah, ya, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah dasar konstitusional dan dasar peraturan perundang-undangan, bagaimana kita membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, ya. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, tentu kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, ya. Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis, ya, harus tertulis, yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Setidaknya kalau kita melihat pengertian peraturan perundang-undangan ada 4 unsur. Yang pertama, peraturan tertulis, ya. Kedua, memuat norma hukum mengikat secara umum. Yang ketiga, dibentuk dan ditetapkan oleh negara
oleh lembaga negara yang berwenang, dan yang keempat melalui prosedur tertentu. Itu kalau Anda ingin melihat apa definisi atau ingin memahami apa definisi daripada peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian sekarang apa definisi daripada pembentukan peraturan perundang-undangan? Pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan-tahapan tertentu. Jadi, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada tahapan-tahapan, ada prosedur-prosedur, ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh, ya. Sehingga apa tahapan-tahapan itu? Yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan penyusunan. Yang ketiga, tahapan pembahasan. Yang keempat, tahapan pengesahan atau penetapan. Dan yang kelima, tahapan pengundangan. Oke saudara, setelah kita tadi saya sampaikan apa yang dimaksud dengan politik hukum, kemudian juga apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, dan apa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, kita seperti sudah saya sampaikan juga bahwa di Indonesia ini ya menganut teori atau menggunakan teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen terkait dengan Stufen Theory atau hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, teori itu ya adalah teori yang mengilhami atau yang menjadi dasar dalam pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang itu ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada di dalam pasal 7 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, seperti kita tahu bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia ini yang sedang saat ini berlaku adalah yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang garis miring atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Nah, itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia. Dan itu juga menunjukkan bahwa jenis-jenis peraturan perundangan di Indonesia ya, di samping ada dalam pasal 7, ada juga di dalam pasal 8. Nah, bagaimana kita membentuk peraturan perundang-undangan itu? Ya, tentu harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa asas-asas itu adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Yang pertama, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memiliki, ya, harus berasaskan kejelasan tujuan. Jadi dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu, dia harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Misalnya dalam hal mengatasi permasalahan atau suatu permasalahan, maka dibuat peraturan perundang-undangan. Atau dalam hal mengatasi kekosongan hukum untuk kebutuhan masyarakat, maka itu dibuat peraturan perundang-undangan. Jadi ada kejelasan tujuan sebagai asas. Yang kedua, bahwa peraturan perundang-undangan itu harus berlandaskan pada atau berasaskan pada ya, ketepatan pejabat atau lembaga yang berwenang. Nah, ini terkait dengan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak sembarangan suatu lembaga negara itu membentuknya. Karena kalau dia tidak punya kewenangan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, maka itu tidak sesuai dengan asas ketepatan lembaga pembentuknya. Kemudian yang ketiga, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus berlandaskan pada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Seperti yang sudah disampaikan dalam ilmu perundang-undangan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu dia punya materi muatan tersendiri. Nah, maka dalam pembentukannya pun harus sesuai dengan materi muatannya.
Tidak mungkin misalnya materi muatan peraturan presiden dibuat di dalam undang-undang, atau tidak mungkin materi muatan undang-undang dibuat di dalam peraturan daerah. Nah, itu ada perbedaan materi muatan yang sudah disampaikan di dalam ilmu perundang-undangan. Maka itulah maksudnya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, hierarki pun, ini terkait dengan Stephen Theory, bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak boleh saling bertentangan, baik secara vertikal ataupun horizontal. Kemudian asas yang selanjutnya, bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan. Nah, ini terkait dengan daya guna suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan. Percuma misalnya kalau saudara membentuk peraturan perundang-undangan tapi tidak dapat dilaksanakan. Maka pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan, ya. Kemudian asas yang selanjutnya itu adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ini maksudnya tadi bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan dan harus berguna, harus ada daya gunanya. Contohnya dalam menghadapi misalnya kekosongan hukum atau memberikan perlindungan hukum dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada asas kejelasan rumusan, bahwa dalam rumusan peraturan perundang-undangan itu harus jelas sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti kita tahu, nanti Anda bisa lihat bahwa sistematika atau rumusan peraturan perundang-undangan itu ada di dalam lampiran undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga asas yang selanjutnya adalah dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mendasari atau sesuai dengan asas keterbukaan, ya. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh hanya diketahui oleh lembaga pembentuknya, tapi juga harus terbuka dalam setiap tahapan, dalam setiap proses. Misalnya sekarang sedang ramai orang bicara mengenai Omnibus Law. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Omnibus Law itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini undang-undang tidak terbuka sehingga menimbulkan konflik. Nah, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus terbuka dalam setiap tahapannya, sehingga orang tahu apa yang direncanakan, apa yang akan diatur kemudian. Ya, meskipun demikian, dari segi positifnya tentu kita banyak juga melihat segi positif daripada Omnibus Law tadi. Tapi kemudian ada suara-suara bahwa Omnibus Law itu tidak terbuka. Nah, mereka mendasarkan pada asas ini. Itu sebagai contoh aja, gitu ya. Oke, saudara, masuk pada pembahasan inti bahwa di dalam perancangan peraturan perundang-undangan itu ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui. Nah, tahapan apa saja itu? Yang pertama ada tahapan perencanaan, ya. Tahapan perencanaan ini, saudara, ya, diaplikasikan dengan pembentukan atau penyusunan program legislasi nasional, ya, yang selanjutnya disebut dengan prolegnas. Nah, prolegnas ini adalah pelaksanaan, ya, dalam tahap perencanaan. Sehingga kalau di dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, kita harus membuat dulu apa yang disebut dengan program legislasi nasional. Apa itu program legislasi nasional? Program legislasi nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ya. Seperti kita tahu bahwa program legislasi nasional itu dibentuk berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan Presiden. Jadi misalnya dalam program kerja pertama mereka setelah terpilih itu dalam hal legislasi tentu harus membentuk dulu program legislasi nasional. Ada beberapa jenis daripada prolegnas itu. Ada prolegnas misalnya selama 5 tahun dan ada prolegnas prioritas, yaitu prolegnas tahunan. Jadi
pada awal masa kerja anggota DPR dan presiden yang baru terpilih misalnya, mereka terlebih dahulu harus menyepakati rancangan undang-undang mana saja yang akan dimasukkan ke dalam prolegnas, sehingga di situ selama 5 tahun ada target pembentukan undang-undang, ya, itu di dalam prolegnas 5 tahun. Nah, prolegnas 5 tahun itu harus diaplikasikan juga melalui prolegnas prioritas tahunan, sehingga misalnya setiap tahun itu harus selalu ada program legislasi nasional prioritas yang harus dibahas, yang harus diselesaikan setiap tahun. Sehingga tadi dari yang 5 tahun itu diambil, diklasifikasikan daripada menjadi prolegnas prioritas setiap tahun gitu. Itu tahapan perencanaan. Yang prolegnas ini, saudara, pembentukan prolegnas ini juga harus memperhatikan beberapa hal, ya. Dalam pembentukan prolegnas itu harus didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah perintah undang-undang dasar, ya. Jadi kalau misalnya ada perintah dalam undang-undang dasar yang memerintahkan pembentukan undang-undang, maka harus itu dimasukkan ke dalam prolegnas. Kemudian perintah TAP MPR, perintah undang-undang lainnya. Bisa saja undang-undang lain itu juga memerintahkan atau menyebutkan harus dibuat undang-undang khusus, misalnya begitu ya. Kemudian juga prolegnas itu harus memperhatikan sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga undang-undang yang dibentuk itu juga harus sesuai dengan itu. Kemudian di samping itu, bahwa prolegnas itu juga pembentukannya harus didasarkan pada RPJMN dan RPJPN. Apa itu? Adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka pendek nasional atau jangka panjang nasional. Sehingga kemudian rencana kerja program legislasi nasional itu didasarkan pada RPJMN dan RPJPN. Selanjutnya, bahwa prolegnas itu juga harus didasarkan pada rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR dalam hal legislasi. Nah, yang ini yang paling penting, yang terakhir, bahwa prolegnas itu juga harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum daripada masyarakat, sehingga nanti RUU atau rancangan undang-undang yang akan dibahas itu sesuai dengan kebutuhan hukum di dalam masyarakat, sehingga nanti ketika dia sudah selesai juga akan digunakan, akan berdaya guna bagi masyarakat, gitu ya. Nah, prolegnas ini, saudara, dalam penyusunannya tentu bersama-sama antara DPR dan presiden. Maka masing-masing lembaga ini boleh mengusulkan apa yang akan dimasukkan ke dalam prolegnas, sehingga nanti setelah DPR ini mengusulkan, presiden mengusulkan, nanti dibahas secara bersama untuk disepakati apa saja yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional, gitu ya. Oke, prolegnas itu, saudara, tadi dikatakan bahwa penyusunannya dilakukan oleh presiden bersama DPR, atau setiap masing-masing lembaga itu dia mengusulkan apa yang akan dimasukkan ke dalam prolegnas. Kemudian mereka membahas dan disepakati apa saja yang menjadi program legislasi nasional selama 5 tahun dan program legislasi nasional prioritas pada tiap tahun gitu, sehingga kemudian nanti prolegnas itu berdasarkan hasil kesepakatan. Tapi juga, saudara, di samping tadi bahwa ada dasar-dasar pembentukan prolegnas itu, bahwa di dalam prolegnas itu juga ada yang disebut dengan daftar kumulatif terbuka. Apa itu daftar kumulatif terbuka? Jadi, saudara ya, hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR. Nah, daftar kumulatif terbuka itu adalah hal-hal yang tidak diatur di dalam prolegnas, tetapi boleh dibahas dalam
masa sidang tertentu misalnya. Sehingga misalnya begini, kalau ada suatu ketentuan, ada suatu kebutuhan hukum yang sebelumnya tidak diatur di dalam prolegnas, tidak dibuat dalam prolegnas, boleh saja bahwa itu dibuat atau dibahas dalam masa sidang selanjutnya. Apa itu isi daripada daftar kumulatif terbuka? Yang pertama, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Jadi kalau misalnya tidak ada di dalam prolegnas terkait dengan pengesahan perjanjian internasional tertentu, maka boleh saja ya bahwa perjanjian itu dibahas. Kan Anda tahu bahwa perjanjian internasional itu kalau akan diberlakukan di Indonesia harus melalui tahapan yang bernama ratifikasi. Nah, ratifikasi itu ya oleh undang-undang. Ya, maka itu tidak mungkin ada di dalam prolegnas karena misalnya kita belum tahu perjanjian internasional mana saja yang akan kita berlakukan, gitu ya. Nah, yang kedua, akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti kita tahu bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada undang-undang yang dibatalkan atau yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, maka harus dengan segera itu dibuat undang-undang penggantinya sebagai pelaksanaan daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu tentu ya, kita tidak tahu kapan undang-undang itu akan dicabut, kapan undang-undang itu akan diuji, maka tidak mungkin kita akan merencanakan undang-undang ini nanti ya akan dirubah sehingga dimasukkan ke dalam prolegnas untuk pembahasan perubahan. Tentu tidak. Nah, sehingga itu masuk kepada daftar kumulatif terbuka ya. Di samping akibat putusan Mahkamah Konstitusi, ada juga bahwa daftar kumulatif terbuka itu terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Jadi kalau misalnya ada perubahan APBN, tentu harus merubah undang-undang, maka tidak perlu dulu dimasukkan ke dalam prolegnas. Boleh saja undang-undang APBN itu tidak masuk ke dalam prolegnas untuk dibahas, gitu ya. Kemudian juga daftar kumulatif terbuka itu adalah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan atau kabupaten kota. Tentu itu harus produk hukumnya itu harus didasarkan pada undang-undang. Nah, sehingga kemudian tidak perlu dulu dimasukkan ke dalam prolegnas. Dan selanjutnya yang terakhir, daftar kumulatif terbuka itu adalah penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu boleh saja dibahas ya di proses legislasi tanpa harus dahulu dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Ya, di samping tadi sudah ditetapkan apa yang dimaksud dengan daftar kumulatif terbuka. Dalam prolegnas ini juga ya, dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas ya, yang mencakup yang pertama, untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam. Jadi kalau misalnya bahwa di dalam prolegnas itu sebelumnya tidak ada rencana pembentukan undang-undang itu, boleh saja ya, undang-undang itu dibahas sepanjang undang-undang itu berkaitan dengan keadaan luar biasa, bencana atau konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional tentang pembentukan undang-undang tersebut. Sehingga kalau misalnya hal itu tidak ada di dalam prolegnas, boleh saja DPR atau Presiden mengusulkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu tadi. Oke saudara, setelah tadi kita membahas tahapan pertama di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahapan perencanaan, nah, maka tahapan yang selanjutnya itu adalah tahapan penyusunan. Ya. Sebagaimana kita tahu, di dalam tahapan penyusunan ini, ya, tentu harus disusun, ya, dilakukan dengan penyusunan naskah akademik
dan penyusunan rancangan undang-undang. Nah, oleh siapa naskah akademik dan rancangan undang-undang ini disusun? Tentu oleh lembaga pengusul RUU tersebut. Misalnya begini, DPR mengusulkan rancangan undang-undang terkait dengan hal tertentu. Nah, maka DPR juga harus menyertakan rancangan undang-undang itu dengan naskah akademik, ya. Naskah akademik itu apa? Seperti yang sudah dibahas dalam ilmu perundang-undangan dulu semester 4, ya, naskah akademik itu adalah kajian secara ilmiah, ya, kajian ilmiah terkait suatu hal tertentu yang akan diatur dalam undang-undang. Maka hal itu, ya, apa yang akan diatur di dalam undang-undang itu harus teruji secara ilmiah agar tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga nanti RUU yang dibuat itu juga akan bisa berguna bagi kehidupan masyarakat. Sehingga tadi saya katakan bahwa dalam tahapan penyusunan itu harus dibuat naskah akademik dan dibuat rancangan undang-undang, gitu ya. Nah, saudara, penyusunan naskah akademik ini ya, harus sifatnya wajib bagi setiap rancangan undang-undang yang akan dibahas. Namun kemudian ada pengecualian, ya. Ada pengecualian setiap rancangan undang-undang yang tidak memerlukan naskah akademik terlebih dahulu. Nah, rancangan undang-undang apa saja itu? Yang pertama, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu tidak memerlukan naskah akademik. Yang kedua, rancangan undang-undang tentang, ya, penetapan Perpu menjadi undang-undang. Nah, itu tidak dia memerlukan naskah akademik karena sifatnya hanya menetapkan apa yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang ketiga yang tidak memerlukan naskah akademik itu adalah pencabutan undang-undang, ya, atau pencabutan Perpu. Sehingga pencabutan undang-undang, pencabutan Perpu itu harus oleh undang-undang. Nah, maka RUU tentang itu tidak memerlukan naskah akademik. Di luar itu, semua rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik dalam hal atau dalam tahapan penyusunan, ya. Nah, saudara, di samping kedua lembaga, ya, DPR dan Presiden yang boleh mengusulkan rancangan undang-undang yang tentu harus disertai naskah akademik, ada satu lembaga di parlemen kita yang dia juga diperbolehkan, ya, mengusulkan rancangan undang-undang. Nah, lembaga itu kita kenal dengan istilah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, bahwa di dalam parlemen kita itu ada lembaga DPD yang mempunyai kewenangan memberikan rancangan undang-undang atau mengusulkan rancangan undang-undang. Nah, tentu seperti kewenangan DPD itu, ya, dibatasi dalam hal legislasi. Bahwa kewenangan DPD dalam hal legislasi itu ada pembatasan, ya. Apa saja pembatasan terkait kewenangan DPD dalam hal legislasi? Yang pertama, saudara, bahwa DPD itu hanya boleh mengusulkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan satu, otonomi daerah. Kedua, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. Ketiga, berkaitan dengan pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Keempat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah. Yang kelima, terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, ini adalah pembatasan, ya, pengajuan rancangan undang-undang yang boleh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga, saudara, tidak semua rancangan undang-undang itu, ya, melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal
atau dalam tahapan penyusunan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, itu saudara ya. Nah selanjutnya setelah tahapan penyusunan, setelah pertama perencanaan, kedua penyusunan. Nah yang ketiga ini tahapan selanjutnya itu adalah tahapan pembahasan. Ya, tahapan pembahasan ini, saudara, disinilah inti daripada pembentukan peraturan undang-undangan, bahwa dibahas bersama ya. Setiap rancangan undang-undang tadi yang sudah diusulkan itu harus dibahas secara bersama oleh DPR bersama Presiden, atau tadi kalau yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya dibahas bersama DPD, DPR dan Presiden. Sehingga disinilah dilakukan pembahasan untuk menyepakati ya setiap pasal-pasal yang ada di dalam rancangan undang-undang itu. Ya. Nah, di dalam tahapan pembahasan, saudara, ya, ada 2 tingkat pembicaraan. Ya. Dalam tahapan pembahasan ini ada 2 tingkat pembicaraan. Yang pertama, ya, pembahasan tingkat 1. Ya, pembahasan tingkat 1 itu adalah ya dilaksanakan melalui rapat komisi, ya, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, ya, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Nah, sehingga kalau RUU itu berasal dari DPR harus melalui tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan pembahasan tadi, yaitu tingkat 1. Pembahasan tingkat 1 itu ya, tadi dilakukan melalui rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan selanjutnya, gitu ya. Nah, pembahasan tingkat 1 ini dilakukan ya dengan sebagai berikut. Yang pertama, ya, pengantar musyawarah, yaitu penyampaian penjelasan dari pengusul dan penyampaian tanggapan dari pihak lain. Nah, jadi dalam tahapan pembahasan tingkat 1 ini disampaikan penjelasan dari pengusul. Jadi misalnya kalau dari Presiden harus dibahas dulu dalam tingkat 1, dijelaskan apa maksud daripada rancangan undang-undang ini, bagaimana tinjauan daripada naskah akademik. Ya, jadi dalam pembahasan tingkat 1 ini, saudara, yang pertama ada tahapan pengantar musyawarah. Ya, dalam pengantar musyawarah ini disampaikan ya penjelasan dari pengusul. Penjelasan dari pengusul apa maksud daripada rancangan undang-undang. Jadi kalau misalnya bahwa RUU ini diusulkan oleh Presiden, maka para menteri dan lembaga yang terkait itu menyampaikan apa tujuannya dalam hal menjelaskan RUU dan menjelaskan naskah akademik. Kemudian juga dalam tahapan pengantar musyawarah ini juga disampaikan tanggapan dari pihak lain. Jadi kalau misalnya tadi Presiden sudah menjelaskan ya melalui wakilnya para menteri dan lembaga terkait, nah maka DPR juga dia menyampaikan ya tanggapan terhadap penjelasan tersebut. Nah, itu pertama adalah pengantar musyawarah ya. Nah, tentu ini masih dalam pembahasan tingkat 1. Yang kedua ya, setelah pengantar musyawarah itu ada pembahasan inventarisasi masalah ya. Maka sama halnya dengan tadi ya, pembahasan inventarisasi masalah juga ini disampaikan oleh pengusul. Jadi kalau misalnya DPR yang mengusulkan, maka pembahasan inventarisasi masalah atau DIM ya, disebut istilah sederhana itu DIM, daftar inventarisasi masalah, disampaikan oleh pengusul tadi di pembahasan tingkat 1. Yang ketiga ya, setelah penyampaian DIM tadi itu, kemudian juga penyampaian pendapat mini. Nah, ini setiap disampaikan oleh fraksi atau Presiden dan atau DPD, tentu dari pihak yang selain mengusulkan ya, dari yang pihak yang tidak mengusulkan disampaikan pendapat mini. Nah, jadi saudara, dalam pembahasan tingkat 1 itu ya ada 3 tahapan.
Pertama, pengantar musyawarah, kemudian ada pembahasan inventarisasi masalah. Nah, yang ketiga penyampaian pendapat mini, gitu ya. Nah, itu pembahasan tingkat 1. Nah, setelah itu saudara, ya, setelah itu dilalui, maka masuklah pada tahapan pembahasan tingkat 2, ya. Nah, pembahasan tingkat 2 ini merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, ya. Nah, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ini didahului oleh pertama, penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Itu pertama dulu sebelum diambil keputusan, ya. Jadi pertama dalam pembahasan tingkat 2 itu disampaikan dulu laporan apa yang sudah dibahas dalam pembahasan tingkat 1 tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya kemudian pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi, ya. Tentu inilah yang sangat menentukan dalam hal bahwa RUU itu sudah dibahas pada tingkat pertama, maka harus dilakukan atau diambil suatu pernyataan dari setiap fraksi dan setiap anggota, ya, secara lisan terkait dengan setuju atau tidak setuju terhadap RUU yang sudah dibahas di pembahasan tingkat 1. Nah, ini melalui mekanisme sidang paripurna, dan pendapat itu, pernyataan itu dimintakan oleh pimpinan sidang. Jadi pimpinan sidang menanyakan kepada setiap fraksi dan setiap anggota setuju atau tidak terkait dengan rancangan undang-undang yang sudah dibahas di pembahasan tingkat 1. Nah, kemudian setelah itu dalam pembahasan tingkat 2 ada penyampaian pendapat akhir, ya. Penyampaian pendapat akhir yang disampaikan oleh lembaga pengusul. Jadi kalau misalnya lembaga pengusul itu adalah presiden, maka diwakilkan oleh menteri atau yang ditugasi, yaitu lembaga yang terkait. Sama halnya juga kalau rancangan undang-undang itu diusulkan oleh DPR, maka harus disampaikan juga penyampaian pendapat akhir. Nah, sehingga kemudian saudara, ya, maka dalam tingkat 2 ini, dalam pembahasan tingkat 2 ini sangat menentukan bahwa rancangan undang-undang itu bisa disepakati atau tidak, ya. Nah, tentu sebelum kita melakukan mekanisme voting untuk pengambilan keputusan sesuai dengan asas, sesuai dengan sila yang ada di dalam Pancasila, negara Indonesia ini menganut asas musyawarah untuk mufakat. Maka dalam pembahasan tingkat 2 itu dibahas, ya, siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Tapi kalau misalnya, ya, musyawarah mufakat itu tidak tercapai, maka dilakukan mekanisme pemungutan suara atau mekanisme pemungutan suara melalui voting. Nah, sehingga nanti suara terbanyaklah yang akan menentukan. Kalau misalnya kebanyakan suara daripada anggota DPR itu lebih menyetujui RUU yang sedang dibahas itu, nah, maka RUU itu harus disetujui, ya. Nah, sehingga kemudian, ya, pembahasan itu tadi sudah berakhir karena sudah tercapai kesepakatan atau sudah tercapai suatu keputusan, ya. Nah, sehingga misalnya saudara, selanjutnya juga, ya, kalau, ya, rancangan undang-undang yang sudah dibahas itu tidak mendapatkan persetujuan, ya, tidak mendapatkan persetujuan antara DPR dan presiden, ya, antara DPR dan presiden, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang DPR
masa itu. Sehingga kalau misalnya ada RUU sudah dibahas oleh Presiden bersama DPR tapi kemudian tidak disetujui, maka tidak boleh diajukan lagi pada masa sidang itu, gitu ya. Nah, rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPR dan Presiden. Ini catatan aja. Jadi kalau misalnya Presiden akan menarik kembali RUU yang diusulkan, ya, rancangan undang-undang yang diusulkan, boleh saja sebelum dibahas bersama, ya, oleh DPR dan Presiden. Sehingga kalau sudah dibahas tidak boleh ditarik lagi. Ya, nanti kita lihat mekanismenya seperti apa, ya, disetujui atau tidak, gitu ya. Nah, rancangan undang-undang itu, ya, kalau Anda mau narik lagi, kalau misalnya lembaga pengusul mau menarik lagi, padahal itu sudah sampai tahap pembahasan, maka harus berdasarkan kesepakatan. Jadi misalnya begini, kalau ada RUU yang diajukan oleh Presiden, ya, kemudian sudah masuk pada tahapan pembahasan, tiba-tiba Presiden mau menarik kembali, maka penarikannya itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Beda dengan kalau penarikan itu sebelum masuk tahapan pembahasan, dia boleh ditarik secara sendiri, tidak memerlukan kesepakatan. Tapi kalau setelah, ya, masuk tahapan pembahasan, itu harus disepakati secara bersama. Nah, itulah saudara, tahapan yang ketiga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahapan pembahasan. Disitulah tadi saya katakan tahapan yang paling inti, karena di situ, ya, dilakukan musyawarah bagaimana RUU ini bisa disepakati atau tidak, dan kalau misalnya musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukanlah mekanisme voting. Nah, saudara, setelah melalui tahapan pembahasan, anggaplah misalnya sebagai contoh RUU ini disepakati, ya, dan suara terbanyak itu menyepakati RUU tersebut, maka tahap selanjutnya itu adalah tahapan pengesahan, ya, tahapan pengesahan. Jadi rancangan undang-undang yang sudah dibahas tadi bersama oleh DPR dan Presiden itu tentu harus disahkan, ya. Bagaimana bentuk daripada tahapan pengesahan ini, ya? Seperti kita tahu bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui, ya, bersama DPR oleh DPR dan Presiden, ya, maka itu harus disampaikan kepada Presiden. Maka kewenangan pengesahan Presiden itu, kewenangan pengesahan itu ada pada Presiden selama 7 hari setelah disepakati di tahapan pembahasan. Sehingga kalau RUU itu sudah disepakati, sudah diputuskan, maka harus segera disampaikan kepada Presiden untuk disahkan, ya, selama 7 hari sejak tanggal disetujui. Ya, tadi kalau misalnya RUU itu sudah disahkan, sudah disetujui, kemudian 7 hari harus segera disampaikan ke Presiden untuk ditandatangani. Nah, inilah bentuk pengesahan daripada Presiden, yaitu penandatanganan rancangan undang-undang yang sudah disepakati tadi, ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu, ya, adalah tahapan pengundangan. Setelah pengesahan, setelah ditandatangani, maka masuklah pada tahapan pengundangan. Apa ini pengundangan? Dimasukkan ke dalam lembaran negara agar semua orang dianggap tahu. Nah, ini terkait dengan asas yang disebut dengan asas fiksi hukum, ya. Setelah undang-undang yang disahkan itu dimasukkan ke dalam lembaran negara, maka setiap orang, ya, dianggap tahu. Nah, itu maksud daripada pengundangan. Agar orang tahu, maka dimasukkan ke dalam lembaran negara. Nah, saya kira itulah tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tadi sudah saya jelaskan, dari mulai tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, kemudian tahapan pengesahan, dan yang terakhir tahapan pengundangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu, saudara,
harus melalui tahapan-tahapan tadi. Karena kalau misalnya pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak melalui tahapan-tahapan tersebut tadi, itu akan berimplikasi kepada keabsahan peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu. Dalam hal ini kita sedang membahas pembentukan undang-undang. Maka tadi dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu melalui tahapan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, maka tahapan itu harus dilakukan ya secara konsekuen oleh lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini membentuk undang-undang. Nah, saya kira pembahasan terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sudah saya sampaikan. Semoga saudara memahami, semoga saudara bisa memahami, sehingga kemudian terang dalam pemahaman kita bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang itu melalui mekanisme tertentu dan tahapan-tahapan tertentu. Saya kira saya akhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.